Pagi semuanya, hari ini kami dari tim SMK Negeri 3 Komodo menuju kantor senter Komodo untuk mengikuti kegiatan lokakarya dalam rangka IAT Ranger Komodo Festival, di mana kami menampilkan karya-karya kami dari sampah-sampah bekas. Kami dari SMK 3 Komodo ada 3 kelompok dan karya-karya kami itu ada miniatur Pulau Pada, miniatur Komodo, miniatur Werbo, dan miniatur kepiting. Oke, mari ikuti kami untuk kegiatan selanjutnya. Dari Balai Taman Nasional Komodo dapat memberikan sambutan dan arahan. Kepada Pak Dwi dipersilakan. Kesempatan kali ini kami sangat berbahagia dan berbangga kami masih didampingi oleh Bapak-bapak dan Ibu. Kemudian Ibu Kepala Sekolah hadir juga di sini, SMKN 3 Komodo, Ibu, rekan Bapak-bapak dan Ibu guru pendamping dan adik-adik siswa-siswi SLTA. Kami menulisnya ada SMKN 1 Komodo, kemudian yang kedua ada SMKN 3 Komodo, yang ketiga Manggarai Barat, yang keempat SMKN 3 Komodo. Dan juga tak lupa peringati itu, dan momennya kebetulan pas bulannya sama dengan bulan lahir Taman Nasional Komodo gitu. Bahkan Taman Nasional Komodo lebih tua daripada Departemen Kehutanan sendiri. Jadi kayaknya lebih tua gitu. Jadi kita patut berbangga, mungkin kita patut untuk bertepuk tangan untuk kita semua. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekilas sudah melihat karya seni dari adik-adik sekalian yang didampingi oleh Bapak Ibu guru sekolah, luar biasa, memiliki karya seni tinggi. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan ke depan dan tidak hanya memiliki nilai karya seni, tetapi bagaimana kita bisa potensi Manggarai Barat ini dari sisi pengolahan daur ulang sampah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelenggarakan kegiatan ini. Yang pertama, selamat ulang tahun dulu ya. Tepuk tangan dulu untuk Taman Nasional. Yang keberapa tadi? Ya. Dan yang menjadi, saya duduk tadi di sini bersama Kak Putri, itu sungguh sangat terharu. Ada beberapa teman perempuan tadi di video ya. Teman-teman semuanya lihat? Apa yang ada di situ tadi? Polisi kehutanan. Terus? Pengolah data. Sama penyalur. Ya, itu adalah teman-teman perempuan hebat dari Taman Nasional. Tepuk tangan ya untuk mereka ya. Nah, itu sungguh sangat mengharukan. Yang kedua, tadi mendengar suara MC Kak Iqbal. Oh, atau namanya siapa tadi? Kak Iqbal. Pasti ingat kalau dengan yang memperkenalkan tadi ya, Kak Iqbal. Tadi mendengar suaranya? Dengar. Yang di video tadi suara siapa? Suara Kak Iqbal ya, yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris sangat bagus. Dan ini adalah aset untuk Taman Nasional. Saya sangat bangga dengan Kakak Iqbal. Ya, Bapak Ibu sekalian dan yang mewakili pimpinan dari Balai Taman Nasional, saya sungguh pertama bahwa
sangat bangga ya, maksudnya teman-teman muda mempunyai komitmen baik terhadap lingkungan. Tadi disampaikan beliau bahwa salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi dan menjaga alam ini, dan apa yang bisa kita sedekahkan pada alam ini adalah sedikit mengurangi sampah plastik yang ada di Manggarai Barat. Dan salah satunya kita akan bentukkan dalam karya. Tapi mungkin Kak Anggi sebagai melakukan kegiatan ini sampai sore ya Kak? Ya, sampai sore, dan semoga teman-teman sekalian tetap sehat dan bisa sampai di akhir kegiatan. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Profesia juga untuk Bapak Ibu guru yang bisa menemani putra-putrinya di saat ini. Waktu saya kembalikan pada Kakak Iqbal. Terima kasih. Pada Pak Iqbal sebagai Master of Ceremony hari ini, yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Balai Taman Nasional Komodo, yang saya hormati dan yang saya kasihi Ibu Ketua Dewan Juri, luar biasa, sudah oma-oma tapi energik, ini harus kami tiru. Kemudian Ibu Putri, selamat bertemu lagi. Pak Anggi, Kakak Ica, selamat datang, senang bertemu dengan Kakak. Baik, semangat pagi buat kita semua. Semangat pagi. Ya, masih pagi, tentunya semangatnya masih sangat luar biasa. Yang pertama, patut kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih untuk kepercayaannya memberikan sambutan sedikit perwakilan dari beberapa sekolah yang ikut. Yang pertama, kesan kami selama mengikuti kegiatan Rangers Go to School itu sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang sebelumnya kami tidak dapatkan, terutama kami yang di SMK Pariwisata seharusnya harus tahu lebih banyak tentang Taman Nasional Komodo. Jangan sampai orang-orang datang ke kita lalu tanya ke anak-anak kita dan kami para pendidik kami tidak tahu. Jadi terima kasih banyak untuk Balai Taman Nasional Komodo. Kemudian di sini juga ada perwakilan dari SMA dan MAN, luar biasa. Dan yang berikut kami juga berterima kasih kepada Balai Taman Nasional Komodo memberikan kami kesempatan untuk berkreasi mendaur ulang sampah. Selama ini sampah-sampah yang ada di sekolah kami bakar dan buang begitu saja. Ternyata di balik itu ada nilai yang sangat tinggi. Kesannya karena waktunya sangat sedikit, singkat sekali. Jadi karya-karya yang kami bawakan itu ya seperti itulah. Mungkin saran kedepannya kalau ada kegiatan seperti ini diberitahukan ya 1 bulan begitulah supaya persiapan. Tapi puji Tuhan, saya lihat dari beberapa sekolah yang mengikuti kegiatan ini sangat luar biasa. Lalu yang berikut, ya seharusnya di awal saya mengatasnamai teman-teman dari sekolah lain menyampaikan selamat ulang tahun kepada Balai Taman Nasional Komodo yang ke-42 dan salam semangat selalu buat rimbawan yang ada di Taman Nasional Komodo. Kita tepuk tangan dulu. Ya, saya ingat Ibu Maria kemarin bilang prinsip kami di Taman Nasional Komodo, apa yang ada dalam diriku ada juga dalam dirimu. Jadi ketika mereka di tempat tugas tidak ada bilang kau saya, kita satu. Bisa kita terapkan ini juga di sekolah. Jadi ya, yang menjadi milikmu adalah milik dia juga di saat kita lagi berada di tempat kerja, tentunya dalam hal yang positif. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau karya-karya kami itu kurang berkenan dan kami mohon Ibu supaya sesekali berkunjung ke sekolah-sekolah yang bergabung dalam program Rangers Go to School. Kemudian Kakak Ica, kami berharap Kakak Ica berkunjung juga ke sekolah untuk membagikan ilmunya terutama tentang daur ulang sampah. Ya, ini momen yang sangat luar biasa. Saya beruntung bisa datang hari ini ketemu orang-orang hebat.
Jadi itu saja. Terima kasih, saya kembalikan. International Indonesian Waste Platform terkait dengan strategi pengelolaan sampah laut bersama masyarakat di wilayah perairan Taman Nasional Komodo. Setelah sesi makan siang, akan ada satu lagi narasumber, yaitu Bapak Tibursius Hani dari Burung Indonesia di Labuan Bajo terkait dengan ancaman sampah laut terhadap kelestarian populasi burung di wilayah sekitar Taman Nasional Komodo. Nanti di saat-saat istirahat atau di saat-saat kosong kami punya game ya. Jadi ada game di Quizy. Nanti teman-teman harapannya bisa mengikuti gamenya secara online menggunakan handphonenya masing-masing dan akan dibagikan hadiah bagi nanti yang nilainya tertinggi di game tersebut. Untuk memulai acara, boleh saya minta tepuk tangan yang keras sekali lagi dari kita semua. Baik, untuk memulai acara kami mengundang dengan hormat Dewan Juri untuk dapat masuk ke ruang sebelah, begitu juga dengan kurator. Dan pada narasumber yang pertama, Ibu Maria Rosdalima Panggur, tempat dan waktu kami persilakan. Oke, masih semangat ya? Terima kasih banyak sudah hadir di Komodo Visitor Center untuk adik-adik semua dan juga untuk Bapak Ibu, guru pendamping yang berkenan untuk berpartisipasi dalam acara Youth Ranger Komodo Festival. Nah, sebenarnya acara ini punya dua peringatan ya. Yang pertama tadi itu sudah dijelaskan peringatannya tentang ulang tahun Taman Nasional Komodo yang ke-42. Itu jatuh pada tanggal 6 Maret 2022. Dulunya dibentuk 6 Maret 1980 ya, jadi sudah 42 tahun. Terima kasih, John. Terus apa yang itu? Terus apa yang itu? Oke, sudah yang pertama di Indonesia itu Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Leuser di Aceh, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Merbabu. Jadi satu di Aceh, di ujung Aceh, satu di timur, dan 3 di Jawa. Ya. Dari tahun 1911. Dari tahun 1911, Komodo pertama kali diperkenalkan oleh Van Steen, seorang kolonel asal Belanda yang bertugas di sini. Jadi dia yang bukan menemukan ya, jadi dia yang menyadari bahwa Komodo ini berbeda dengan spesies Varanus yang lain. Lalu tahun berikutnya dia mengirim dan memberitahukan kepada Owens, seorang kurator di Museum Zoologi Bogor, tentang satwa Komodo ini. Nah, oleh Owens ditetapkan UNESCO ya, Badan PBB Dunia. Dia menetapkan wilayah Taman Nasional ini, belum Taman Nasional Komodo, wilayah Soga Marga Satwa ini sebagai Komodo Biosphere Reserve. Jadi bahkan sebelum Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri menetapkan ini sebagai Taman Nasional, dia sudah diakui oleh dunia ya, tahun 1977. Baru tahun 1980 ditunjuk sebagai Taman Nasional. Taman Nasional Komodo, satu dari 5 taman nasional pertama di Indonesia. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kenapa ditetapkan sebagai Taman Nasional? Ya, apa itu Taman Nasional? Kenapa suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai Taman Nasional? Jadi ini alasannya kenapa ditetapkan sebagai Taman Nasional. Yang pertama, karena dia punya sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik, masih utuh dan masih alami. Terus dia punya gejala alam yang unik. Jadi suatu wilayah menjadi untuk minuman, ya. Jangan membawa botol yang sekali pakai. Nanti peluang untuk ditinggalkan besar di sana. Kadang buang saja, cari tempat sembunyi di dermaga. Itu yang biasa kita temui begitu. Nah, jadi di kawasan juga itu, kalau ada kesempatan adik-adik bisa main ya.
lihat-lihat di dalam kantor, ketemu kami. Terus ada juga di sini untuk Komodo Visitor Centernya, memang belum ada isinya ya, karena baru. Lalu ada 3 seksi pengelolaan wilayah, 3 seksi Rinca, Komodo dan Padar, ada 13 pos jaga, ada 110 petugas. Dari SMKN 1 Labuan Bajo. Nah, predikat yang harus dipenuhi yaitu ketika sebuah tempat ingin dinyatakan sebagai taman nasional, maka tempat itu harus memenuhi kriteria. Jadi, Taman Nasional Komodo memiliki 2 kriteria yang dipenuhi, yang diberikan oleh UNESCO. Yang pertama, memiliki keunikan. Keunikan itu ia memiliki satwa langka seperti komodo. Dan yang kedua itu memiliki keindahan alam dan savana. Maknanya Taman Nasional Komodo ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia karena keindahan yang ada di tempat tersebut. Jadi tempat tersebut tidak bisa ditentukan oleh diri kita sendiri, karena kita tidak boleh seenaknya melihat karena tempat itu bagus atau indah. Jadi kita harus betul-betul melihat apakah tempat tersebut nyaman bagi satwa liar tersebut atau tidak. Sekian dan terima kasih. Prila, terima kasih ada Prila. Bagaimana Kakak Nayu? Pas ya? Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu Hari Bakti Rimbawan. Hari Bakti Rimbawan adalah kampanye tentang pelestarian lingkungan dan tentang kehutanan. Seperti slogan yang tadi telah dibuat adalah jangan pernah mengambil sesuatu kecuali kenangan, dan jangan pernah meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Jadi lingkungan hidup kita ini tidak bisa terhindar dari yang namanya lingkungan dan alam. Kita dan alam adalah suatu kesatuan yang utuh. Di sini banyak hal yang harus kita ambil dari yang namanya hutan. Banyak satwa dan kehidupan serta hewan yang hidup dalam kehutanan, dan itu harus dilestarikan dengan baik. Siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan generasi milenial kita yang akan melanjutkan perjuangan kakak-kakak kita sebelumnya. Jadi kawasan lestari atau masyarakat sejahtera ada banyak, yaitu 1. yang ada keterkaitan dengan TNK Komodo. 1. BTNK Labuan Bajo. 2. 3 SPTN wilayah yaitu Rinca, Komodo dan Padar. 4. 13 pos jaga. Yang keempat itu 110 petugas. Jadi yang terakhir bagi kami, selamat hari ulang tahun untuk Hari Bakti Rimbawan. Dan yang berikutnya adalah sekali lagi kami tegaskan, mari dan lindungi dan bangkit semangat kita untuk menyadari alam dan kita adalah suatu keutuhan yang tidak bisa dibedakan. Kita adalah alam, alam adalah kita. Satu kesatuan yang harus dilestarikan dari sekarang nanti mau di tahun-tahun yang akan datang atau di masa depan. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Dari SMKN 3. Di sini. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Anastasia Lelu, biasa dipanggil Halim. Saya dari SMK Negeri 3 Komodo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang wisata daratan yang ada di TNK. Wisata daratan adalah kegiatan wisata yang dilakukan di daratan, yang kegiatannya seperti trekking, menikmati keindahan alam daratan, dan bisa berinteraksi secara langsung dengan satwa-satwa yang ada di daratan. Contoh tempat wisata daratan yaitu seperti Pulau Padar, Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan Pulau Kelor.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Siapa yang maju lagi? Ayo maju. Dari mana nih? Belum ada. Ayo. Siapa? Silakan. Oke. Dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Gali Soekarno Aini, biasa dipanggil Gali, dari sekolah MTS Man Manggarai Barat, dan saya akan menjelaskan sesuai pertanyaan dari nomor 6, yaitu terkait dengan komodo itu sendiri. Kita sebagai warga Nusa Tenggara Timur, siapa sih yang tidak tahu komodo? Pasti tahu semua kan? Maka dari itu, komodo merupakan salah satu spesies kadal terbesar di dunia, kadal terbesar sekaligus kadal tertinggi di dunia, yang ditemukan pada tahun 1911 oleh J.H. Feinstein. Kemudian komodo ini memiliki pergerakan paling lambat itu 8-10 km per jam. Namun apabila komodo dalam kondisi takut atau terancam, maka pergerakan komodo itu sendiri bisa mencapai 18 km per jam. Kemudian, indera penciuman. Seperti yang kita tahu, komodo itu sendiri memiliki kekuatan indera penciuman yang sangat tajam, yakni sampai jarak 5-11 km. Jadi bisa diperkirakan bahwa spesies komodo ini memiliki indera penciuman yang sangat peka. Kemudian, komodo apabila pasti kakak sekalian pernah lihat itu komodo sering menjulurkan lidahnya. Nah, alasannya yaitu komodo menjulurkan lidah, yakni sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kemudian komodo juga merupakan salah satu aset dari Indonesia, lebih khususnya yakni Nusa Tenggara Timur, yang merupakan hewan endemik dan khas dari wilayah Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Tadi nomor berapa tadi itu? Nomor 6 ya. Ya. Jadi komodo itu adalah satwa endemik di Taman Nasional Komodo dan Flores. Nah, kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Ada lagi? Oke. Dari mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fikram, saya dari Man Manggarai Barat. Saya akan menjelaskan terkait usaha ekonomi produktif. Pemanfaatan tradisional. Yang pertama, kegiatan peningkatan ekonomi produktif. Yang kedua, akses terhadap hasil hutan bukan kayu, menjaga kebudayaan lokal. Kebiasaan orang di Pulau Komodo, mata pencarian mereka di sana adalah yang mereka biasa lakukan adalah membuat komodo, membuat patung komodo, terus bernelayan juga. Jadi itu mata pencarian kebiasaan orang-orang di sana. Yang di sini juga mereka membuat suatu produk yang mereka buat sendiri, yaitu waiwani dari Kerora. Wani Kerora, suatu kebanggaan bagi orang Manggarai bisa memiliki produk madu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sangat lengkap ya dari usaha ekonomi produktif masyarakat, termasuk salah satunya Kerora. Ya? Bukan air wani, Kerora. Berikutnya siapa lagi? Oke. SMA N1. Perkenalkan, nama saya Mei, saya siswa
siswa dari SMA Negeri 3 Komodo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada gambar nomor 3. Jadi pada gambar nomor 3 itu melakukan patroli rutin. Di dalam kawasan tersebut terdapat 13 pos penjagaan, dan yang terlibat di dalamnya itu 1 Polri, 2 Brimob, 3 SPORC, dan yang keempat MMP atau Masyarakat Mitra Polhut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, singkat, padat, dan jelas ya. Yang nomor 3 adalah P yang pertama, perlindungan dan pengamanan kawasan. Kemudian mitra yang terlibat seperti tadi dijelaskan ada Polri yaitu dari Polres, kemudian Brimob, Spors, MMP. Lalu ternyata ada juga dari Angkatan Laut ya. Sekarang ini juga sering terlibat Angkatan Laut. Oke, siapa lagi? Yang belum itu nomor 1, 2 ya. 1 dan 2. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada kakak yang telah memberi kesempatan. Perkenalkan, nama saya Junior Geraldus Batut. Saya dari sekolah SMK Negeri 3 Komodo. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu sebutkan 3P dan penjelasan gambar di atas. 3P tersebut adalah perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan berkelanjutan. Sedangkan gambar di atas adalah beberapa ranger yang sedang melakukan penelitian terhadap komodo. Terima kasih. Terima kasih Junior. Seniornya kan nih. Jadi benar ya. Jadi nomor 2 itu tentang kegiatan penelitian, tentang kegiatan. Jadi 3P yang kedua, pelestarian atau pengawetan, kegiatannya yaitu penelitian komodo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya dari perwakilan kelompok 1 SMK Negeri 3 Komodo akan menjelaskan gambar terkait nomor 1. Gambar di atas adalah gambar wisata bahari. Jadi, wisata adalah kegiatan berwisata, sedangkan bahari adalah laut atau kelautan. Jadi, wisata bahari adalah seluruh kegiatan yang aktivitasnya dilakukan dalam kawasan laut. Kawasan tersebut meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, termasuk juga di dalam taman laut. Aktivitas wisata bahari dapat dilakukan di permukaan air maupun di dalam air, seperti menyelam dan berselancar. Destinasi wisata yang bisa dikunjungi tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan contoh yang bisa kita kunjungi adalah Pink Beach dan Pulau Komodo. Pink Beach dan Pulau Komodo terletak di Labuan Bajo. Pulau Komodo terletak di Taman Nasional Komodo. Jalan-jalan bareng Iva, makan bareng Ibu Asi. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mantap. Cocoknya jadi penutup untuk semuanya karena ada pantunnya. Jadi wisata bahari ya, wisata bahari ada 42 dive site. Kemudian kegiatannya itu yang ada di kita itu diving dan snorkeling. Kalau berselancar mungkin belum ada ya, di Bali mungkin ya. Ya tidak apa-apa. Jadi semua perwakilan dari kelompok masing-masing kami minta untuk maju ke depan. Kakak Ayu akan membagikan hadiahnya untuk Man. Kelompok. Nanti untuk oleh-oleh ke sekolahnya ya. Berikutnya dari SMKN 3. SMKN 1.
konservasi. Salam konservasi. Oke. Terima kasih dan sampai